Ayahku adalah dewa perang. Bab 529. Dengan kata lain, dalam waktu setengah jam, 30 atau 40 orang yang terkubur hidup-hidup di bawah tanah akan mati. Situasinya kritis. Guan Qianjun tidak akan pernah menyaksikan orang-orang ini mati karena dirinya sendiri. Dia segera menerkam kantong kotoran di dekatnya, tapi dengan sangat cepat. Beberapa pria bertubuh besar di sana langsung mendesak ke arahku. Gai Baotou tersenyum tajam, "Nak, jangan berpikir untuk menyelamatkan orang, jaga dirimu dulu. Aku tahu kamu sangat mampu, tapi jika kamu harus mengalahkan lebih dari 100 bawahanku, kamu bisa mengalahkanku. Itu adalah misi yang benar-benar mustahil. Mungkin Anda bisa memilih untuk melarikan diri, tetapi jika Anda ingin menyelamatkan orang, yang bisa saya katakan adalah, teruskan dan impikan impian Anda. Aku ingin kamu melihat mereka mati, lalu kamu juga akan dimakamkan di sini." Guan Qianjun menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. "Kamu tidak boleh gegabah, membantu Tuan Muda Kota Tiandu berurusan denganku. Mungkin kamu telah menerima banyak manfaat, tetapi kamu tidak takut hidupmu akan musnah malam ini. Semua nyawa saudaramu akan musnah malam ini. Macan tutul, salah satu dari 6 binatang raksasa di Lautan Awan, juga akan musnah malam ini. Semua jejak keberadaannya, seluruh wilayahmu, semua asetmu, serta istri dan kekasihmu, akan menjadi milik orang lain." Pertanyaan ini. Setiap kalimat lebih ganas dari yang lain, dan setiap kalimat penuh dengan roh jahat. Gai Baotou tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa keras sambil menunjuk sekeliling. "Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan anak ini? Dia benar-benar memberiku pelajaran. Siapa yang mengajari siapa?" Sekelompok pria yang sangat kejam tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Gai Baotou tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras, "Gunakan tongkat di tanganmu untuk mematahkan kedua kakinya terlebih dahulu, lalu seret dia ke dalam mobil. Aku akan membawanya ke Ye Chen untuk mengumpulkan sisa hadiahnya, lalu aku akan membagi uangnya dengan semua orang. Setelah pekerjaan malam ini selesai, kita masih bisa hidup dan minum sampai besok pagi. Saudaraku, persetan dengannya." Dengan teriakan ini, sekelompok pria bergegas menuju Guan Qianjun seperti air pasang. Mereka semua memegang tongkat baseball logam yang menakutkan di tangan mereka, memancarkan aura jahat yang menakutkan. Bahkan bawahan Xiong Chunliu yang diselamatkan oleh Guan Qianjun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan memilukan, "Tuan Guan, cepat lari, kamu tidak bisa melawan begitu banyak dari mereka, kamu akan dihancurkan sampai mati." Karena itu, meskipun pria berkepala macan tutul ini sangat sombong, dia sama sekali tidak meremehkan Guan Qianjun. Bagaimanapun, dia adalah makhluk yang bisa membunuh buaya, salah satu dari 6 binatang raksasa, makhluk yang bahkan bisa membuat Xiong Chunliu mengaguminya. Dia harus mampu. Namun, tidak peduli apa, ratusan orang kuat dan berkuasa menghadapinya. Ratusan orang ini tampak seperti buldoser kecil, berusaha mati-matian untuk meratakan Guan Qianjun. Gai Baotou hampir tidak bisa melihat Guan Qianjun, hanya melihat orang-orangnya yang padat mengerumuninya. Dia tertawa keras, "Guan Qianjun. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu tetap harus mati di sini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menguburmu di sini begitu saja. Aku harus menyeretmu kembali. Bawakan itu pada Tuan Muda Ye untuk dilihat dengan baik. Dia sedang menunggumu di sebuah villa mewah. Kudengar kamu punya kemampuan lain. Jika kamu patuh dan membuat Tuan Muda Ye memperhatikan, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu." Meneriakkan kata-kata ini, Gai Baotou merasa Guan Qianjun sudah ada di sakunya, seekor tupai kecil di tangannya yang bisa dirusak oleh orang lain. Tiba-tiba, terjadi keributan di antara kerumunan. Segera setelah itu, sejumlah besar preman di pihak Gai Baotou terus berteriak karena terkejut. Tubuh mereka terus dilempar keras ke kiri atau ke kanan. Di tengah, ada seorang preman yang terjatuh ke belakang dan terjatuh. Dia seperti bola meriam, membuat semua saudara yang menghalanginya terbang ke kedua sisi. Segera setelah itu, dia terjatuh di depan kepala dan kaki Gai Bao. Tawa di wajah Gai Baotou belum juga memudar. Melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia menatap kerumunan yang padat. Para preman yang mengepung Guan Qianjun telah dipaksa keluar dari sebuah lorong. Di ujung lain lorong itu adalah Guan Qianjun. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan tangan di belakang punggung dan senyum mengejek di bibirnya. Ada belasan preman tergeletak di tanah di sekelilingnya sambil memegangi dada dan muntah darah.
Gai Baotou tidak bereaksi sama sekali, lehernya kaku karena syok. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap penjahat di kakinya. Dia bertanya dengan ketakutan, "Kamu? Ada apa denganmu?" Nyatanya, tak perlu ditanyakan lagi, Gai Baotou sudah menyadari kalau dada preman itu roboh. Yang pasti semua tulang rusuknya patah dan dimasukkan ke dalam organ dalamnya, dan jantungnya mungkin pecah. Darah kental terus muncrat dari mulut preman itu. Dia mengangkat tangannya yang lemah ke arah kepala Gai Bao, "Bantu aku." "Bos, Tuan Bao, tolong bantu aku." Tapi jelas dia sudah putus asa. Baik mata dan wajahnya dipenuhi aura kematian. Gai Bao mengangkat kepala dan kakinya dan menginjak-injaknya sampai mati. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak sekuat tenaga, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pukul aku dengan keras." Para preman itu belum sadar, mereka hanya menatap kosong ke arah Guan Qianjun yang dikelilingi oleh mereka. Mereka telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Saudara laki-laki yang kurang beruntung tadi dipukul tepat di jantungnya oleh Guan Qianjun dan terlempar keluar seperti bola meriam. Tidak hanya dia terbunuh, tetapi dia juga membawa selusin orang terbang dan melukai mereka dengan serius. Kekuatan pukulan yang begitu menakutkan sungguh mengejutkan. Gai Baotou berteriak lagi, "Mengapa kamu berdiri di sana? Bunuh dia dengan cepat. Patahkan kakinya." Dengan begitu banyak orang, tidak bisakah mereka tetap menghadapi bocah kecil seperti dia ini? Segera, semua preman bergegas menuju Guan Qianjun lagi. Mereka mengacungkan tongkat baseball logam yang menakutkan dan menghantamkannya ke arah Guan Qianjun. Pada saat ini, Gai Baotou, yang berdiri di kejauhan, tertawa terbahak-bahak, "Guan Qianjun, bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kamu tidak dapat menjatuhkan begitu banyak orang. Kamu baru saja berhasil melakukan serangan diam-diam karena keberuntungan." Tapi begitu dia selesai berbicara, matanya melebar dan dia mengeluarkan tangisan yang menggemparkan. Mustahil. Adegan berikutnya semeriah kembang api. Guan Qianjun tidak menggunakan tinjunya, tetapi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memadatkan keterampilan menghancurkan pasukan yang menakutkan ke dalam kakinya. Setiap kali dia mengangkat kakinya yang besar, dia menendang perut seorang pria dengan keras, membuatnya terbang secara diagonal ke atas. Pemandangan ini cukup spektakuler. Saya melihat para preman yang baru saja mengelilingi Guan Qianjun terbang satu demi satu. Salah satunya terbang 7 atau 8 meter ke udara, lalu menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, dia muntah darah dan mematahkan beberapa tulang. Dia tidak bisa bangun sama sekali dan hanya bisa berguling-guling di tanah dan terus meratap. Ada ratusan preman yang tersisa, dan mereka terus-menerus ditendang oleh Guan Qianjun, satu persatu, dan masing-masing akan terbang menjauh. Jumlah orang terus berkurang, dan ketika hanya tersisa selusin atau 20, para preman telah benar-benar pingsan. Mereka tidak berani melawan lagi, berbalik dan lari dengan kepala di tangan. Tidak peduli seberapa keras Gai Baotou berteriak, mereka menolak untuk berhenti. Guan Qianjun, sebaliknya, mengangkat bibirnya sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri? Masih ada gunanya tetap tinggal." Bab 530. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, meletakkannya di dada, dan menutup matanya sedikit. Berikutnya, matanya terbuka lebar, dan cahaya putih tajam muncul di dalamnya. 2 tinju. Itu menghantam tanah dengan keras. Dengan keras, pemandangan aneh muncul. Tinju ini menghantam tanah ke udara, menyebabkan debu beterbangan, dan dari debu yang beterbangan, lebih dari 10 atau 20 tinju berdebu namun kuat dan kuat benar-benar terbang keluar. Adegan ini penuh keanehan. Mereka seperti misil kecil, terbang cepat menuju preman yang melarikan diri. Secara kebetulan, jumlah kepalan tangan yang terkondensasi dari debu sama banyaknya dengan jumlah preman yang melarikan diri. Kemudian, terjadi beberapa poni, dan tinju itu mengenai rompi mereka dan langsung meledak. Dan para preman ini dipukuli habis-habisan hingga langsung terjatuh ke tanah. Sama seperti teman lama sebelumnya, mereka jatuh ke tanah, hanya meratap. Guan Qianjun berkata dengan dingin dan keras, "Naik kembali kalian semua. Siapapun yang tidak merangkak kembali akan dibunuh olehku." Ratusan preman menoleh dan memandangnya dengan ngeri. Beberapa orang masih berjuang untuk melarikan diri. Salah satu dari mereka benar-benar berdiri, memegangi dadanya, memuntahkan darah dan lari ke kejauhan. Dia berlari cukup cepat, dan dia pasti menghabiskan energinya untuk memberi makan dirinya sendiri. Guan Qianjun mencibir dan tiba-tiba menendang batu ke tanah.
Batu itu langsung berubah menjadi senjata tersembunyi dan terbang menuju preman durhaka yang masih berlari ke depan. Dengan keras, itu mengenai rompinya. Bahkan menembus dadanya. Dalam sekejap, batu itu menjadi berdarah dan terbang 5 hingga 6 meter sebelum jatuh ke tanah. Penjahat itu berhenti tak percaya dan melihat ke bawah ke lubang berdarah yang tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi luka berdarah, tapi darah masih mengucur dari jari-jarinya. Akhirnya, kakinya lemas dan dia terjatuh. Kemudian dia terjatuh ke depan, mengejang, dan tidak pernah bergerak lagi. Hatiku hancur. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda tidak mati? Para preman yang berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melarikan diri, ketika melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga menjadi lumpuh dan kembali terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Mereka tidak berani melarikan diri. Gai Baotou awalnya sangat bangga dan sombong percaya bahwa orang-orang ini akan mampu membunuh Guan Qianjun. Namun ketika saya melihatnya, tiba-tiba saya merasakan hawa dingin di hati saya. Dia menatap Guan Qianjun dengan tidak percaya, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kungfu yang begitu mengerikan? Ini setidaknya tercapai. Apakah kamu sudah mencapai level master? Berapa langkah yang kamu ambil? Guan Qianjun memamerkan giginya ke arahnya dan berkata dengan gembira, jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan, atau apakah kamu akan bergegas dan bertarung denganku dan biarkan aku memukul kamu setengah mati? Mari kita lanjutkan berdiskusi, selanjutnya apa? Saat dia mengatakan itu, dia tampak sedikit tidak sabar dan bergegas menuju kepala Gai Bao. Berurusan dengan orang-orang ini mudah, tapi nyawa yang terkubur di karung pasir mereka bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Gai Baotou tiba-tiba tersenyum dan berteriak, bahkan jika kamu adalah orang kuat tingkat master, lalu kenapa? Aku tidak takut padamu, karena aku punya senjata. Dia menyentuh punggungnya dengan kedua tangan, dan kemudian, seperti suara tembakan di barat, dia dengan cepat mengeluarkan 2 pistol. Segera setelah itu, dia menarik pelatuknya ke arah Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum, ini tipuan kecil. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung tampak berubah menjadi lampu merah, berubah menjadi bayangan hantu, dan menghilang dari mata Gao Baotou. Dengan kata lain, semua peluru yang ditembakkan Gai Baotou meleset. Dia menarik napas dan tiba-tiba merasakan mati rasa di bagian belakang kepalanya. Dia dengan cepat berbalik, bahkan tanpa melihat dengan jelas apa yang terjadi di belakangnya, dan segera mengangkat tangannya untuk menarik pelatuknya lagi. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk menembakkan peluru. Guan Qianjun berdiri di belakangnya, jaraknya kurang dari setengah meter. Tepat ketika Gai Bao mengangkat senjatanya dan hendak menarik pelatuknya, Guan Qianjun mengulurkan 2 tangan seperti setan dan mengayunkan kedua pistolnya. Tak lama kemudian, dengan beberapa klik, kedua pistol itu berubah menjadi tumpukan bagian dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, ada beberapa peluru yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba, Gai Baotou tercengang. Tangannya masih terulur ke depan, masih menahan isyarat tangan. Bahkan jari telunjuk kedua tangannya masih menempel ke depan, seolah masih bisa menahan pelatuk yang jatuh ke tanah. Namun, dia hanya memegang 2 sasaran senjata di tangannya. Dia hanya berdiri di sana, tidak berani bergerak, dengan banyak keringat dingin mengucur di dahinya. Dia dengan bodohnya melihat kedua gagang senjata yang dipegang erat di tangannya, dan kemudian ke bagian yang berserakan di tanah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria iblis di depannya dengan kaget. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Guan Qianjun memamerkan giginya ke arahnya dan berkata, apakah kamu ingin bertanya padaku bagaimana aku melakukannya? Gai Baotou mengangguk dengan bodoh, wajahnya menjadi semakin pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan jika dia adalah master peringkat kedua di antara 6 binatang raksasa di Lautan Awan, dia benar-benar kedinginan saat ini. Siapa yang pernah melihat orang yang begitu menakutkan? Dia menendang ratusan preman yang dibawanya hingga mereka jatuh ke tanah. Menghadapi serangan dari kedua pistolnya, dia menghindari semua peluru, dan tanpa sadar berkeliling di belakangnya dan membongkar kedua pistol itu menjadi beberapa bagian. Ini sungguh sensasional. Guan Qianjun mengulurkan tangan, menepuk pundaknya, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu bertanya, aku tidak akan memberitahumu jika aku bertanya, tapi selanjutnya, aku ingin kamu membawa saudaramu dan melakukan sesuatu untukku. Gali semua orang yang telah kamu kubur. Segera gali mereka. Pada saat ini, Gai Baotou kembali sadar sedikit,
dan gelombang kesombongan melonjak ke dalam hatinya. Dia berteriak keras, "Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Saya adalah salah satu dari 6 binatang raksasa di Lautan Awan, dan saya yang terbesar kedua. Jika Anda ingin saya mendengarkan Anda, bukan? Sangat tidak tahu malu. Mungkinkah?" Sebelum dia selesai berbicara, dia menjerit melengking, mengeluarkan seteguk darah, menutupi perutnya dengan kedua tangan yang kesakitan, dan jatuh ke tanah sambil berguling-guling. Guan Qianjun meninju perutnya dengan keras. Kemudian dia meraih bagian belakang lehernya dan menariknya ke atas. "Apakah kamu mendengarkanku?" Lao Guan bertanya dengan tenang. Laki-laki berkepala macan tutul ini benar-benar laki-laki. Meski ususnya hampir pecah kesakitan, dia tetap mengertakkan gigi dan berkata, "Seorang sarjana tidak bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Saya tidak akan pernah." Sebelum dia selesai berbicara, terdengar bunyi klik, dan dia menjerit lagi. Guan Qianjun meraih siku kirinya dan memutarnya ke belakang, dengan kasar memutar tulang belikatnya menjadi beberapa bagian. Kemudian, Dewa Perang Tertinggi menunjukkan senyuman yang sangat jahat. "Jadi, apakah kamu mendengarkan?" Ditutupi dengan kepala macan tutul, dia berteriak dengan keras, "Sarjana itu bisa dibunuh." Sebelum dia selesai berteriak, terdengar bunyi klik lagi, dan sendi bahunya yang lain terpelintir dan hancur. Dia jatuh ke tanah lagi kesakitan. Guan Qianjun telah mengangkat kakinya dan menginjak salah satu lututnya. Suara Guan Qianjun masih agak lembut, seolah dia sedang mengobrol dengan seseorang sambil minum teh. "Baru saja, temanku bilang kamu mematahkan kedua lutut Xiong Chunliu. Oke, sekarang giliranmu." Saat dia mengatakan itu, Pat Foot hendak mengerahkan kekuatan. Gai Baotou tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit dan ketakutan membuat mentalnya tertekan. Dia berteriak, "Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji apapun kepada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Jangan injak lutut saya lagi. Jika Anda menginjaknya lagi, saya akan menjadi orang yang tidak berguna." Kemudian, dia berteriak dengan tegas, "Mengapa kamu berdiri di sana? Cepat bangun dan gali semua orang yang baru saja kita kubur. Cepat. Kalau tidak, aku akan mati, begitu juga kamu." Baru saja, para prajurit dibunuh dan tidak dipermalukan. Begitu lezat. Bersambung.